Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel bakal membahas putar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini kita bakal bahas preview Ultraman Trigger episode ke-14 yang jauh lebih menarik dibanding Trigger episode ke-13-nya. Harusnya sih sekarang bahas Trigger episode 13, tapi buat yang udah nonton kalian tau lah kenapa nggak admin bahas ya. Isinya cuma recap gitu doang guys. Mungkin nanti admin bakal bahas yang penting-pentingnya aja ya, nggak bakal admin bahas secara full, soalnya yang nggak menarik juga kan. Jadi admin bakal isi sama preview episode 14 yang jauh lebih menarik aja. Mungkin episode ini ditunggu-tunggu banget buat sekarang ya. Jadi ya udah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas preview Ultraman Trigger episode ke-14. Let's go. Di awal preview, Absolutian baru datang di dunia Ultraman Trigger. Pastinya kalian udah tahu nih siapa. Yap, ini adalah Absolute Diavolo, si banteng emas guys. Dia muncul terus ngadep ke belakang dan di situ ada Ultraman Trigger multi-type. Kemungkinan mereka bakal duel juga. Lanjut lagi, Absolute Diavolo mau nyerang Trigger, tapi tiba-tiba Trigger udah berubah jadi Power Type dan duel dengan Diavolo. Nah ini baru sengit nih, pas kan Specialist Power lawan Specialist Power juga. Mereka di sini adu tonjok dan mereka akhirnya seimbang, sama-sama mental ke belakang. Ini Absolute Diavolo kenapa bisa seimbang sama Trigger Power Type ya? Padahal digadang-gadang Absolutian yang kuat banget loh. Tapi sama Trigger Power Type aja bisa imbang. Nanti kita bahas lebih detail di akhir ya. Absolute Diavolo dan Absolute Tartarus ada di bawah air. Nah di sini sesuai dengan bocoran yang udah agak lama keluar, Diavolo dan Tartarus di sini bakal ketemu sama trio Dark Giant. Mereka mungkin bakal negosiasi tentang Eternity Core. Tapi nggak tahu juga ya guys, masih belum ada bocoran sama sekali tentang Absolutian dan Dark Giant ini. Kengo ngelirik ke arah bunga Rilie. Ini admin rasa bakal jadi tanda-tanda munculnya bentuk asli bunga Rilie itu deh. Soalnya kan waktu itu ada rumor Final Form Carmilla berasal dari bunganya si Kengo ini. Udah pernah admin bahas juga kalau nggak salah, dan kalau emang bener ngeselin juga nih bunga guys. Udah disiramin tiap hari sama Kengo malah berpihak ke Carmilla kan. Muncul sosok baru yang masih ketutup cahaya. Dari pakaiannya kita udah tahu lah ini siapa ya. Dia adalah human form dari Ultraman Reboot di series Ultraman Trigger. Sesuai dengan bocoran yang udah banyak keluar. Buat namanya masih belum tahu, kemungkinan Terasawa ya. Soalnya pakaiannya kayak familiar gitu guys bagi masyarakat kita kan. Monster Diabolik muncul di kota. Diabolik ini pertama kali muncul di movie Ultraman Orb, muncul lagi di series Taiga, dan sekarang muncul lagi di series Trigger. Katanya sih Diabolik ini di bawah kendalinya Absolute Diavolo. Kalau Diavolo ini bisa ngendalin monster, bakalan seru sih perang besar-besaran nanti di UFTDC. Trigger berubah ke form Glitter Trigger Eternity, tapi di sini color temennya langsung berkedip. Wah, baru keluar kedua kalinya udah kena nerf aja. Naratornya aja bilang kalau dampak serangan Glitter Trigger ini kecil banget dan gak berdampak malah. Entah itu ke Diavolo atau Diabolik, atau nggak tahu ya. Yang pasti di sini Glitter Trigger itu kewalahan. Gak tahu sih dia mati atau cuma sekarat aja. Yang pasti form ini udah kena nerf guys. Di scene berikutnya Kengo kesakitan nih. Biasanya kalau gini Trigger itu lebur jadi cahaya terus berubah jadi Kengo. Mungkin Glitter Trigger Eternity ini kalah ya. Kalau Kengo menang jarang sih diliatin scene dia kesakitan gitu. Biasanya kalau kalah dan melebur jadi cahaya, nah Kengo kesakitan gini biasanya nih. Scene berikutnya, nah ini dia nih, kemunculan Ultraman baru di semesta Trigger. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Reboot. Kengo bilang Ultraman baru telah muncul. Berarti di episode minggu depan bakal muncul dua karakter yang ditunggu-tunggu sekaligus, Diavolo sama Ultraman Reboot. Gak sabar sih. Di sini ada God Select yang makin kesini makin useless aja. Terus Akito nemuin Ignis, mereka di sini sempat ngobrol, gak tahu ngomongin apa. Admin gak bisa nebak obrolan dari mulut doang, apalagi bahasa Jepang kan. Mungkin bakal ngomongin kemarin Sparkland prototype yang dicuri Ignis ya. Lanjut lagi, Reboot bakal ngelawan Absolute Diavolo. Di sini kelihatannya Reboot unggul ya. Nggak tahu guys Absolute Diavolo ini kenapa. Sama Trigger Power Type aja imbang. Sama Reboot juga kelihatannya kalah. Atau ya emang dia ini belum dapat full powernya ya. Kelihatannya kayak lemah aja gitu. Malah lebih GG starter malah. Nah itu pembahasan buat previewnya. Sekarang admin bakal jelasin beberapa scene yang menarik nih. Ini baru teori admin aja ya. Buat kebenarannya kita tunggu minggu depan. Absolute Diavolo di sini mungkin muncul sebelum UFTDC dimulai. Kemungkinan dia muncul buat nyari Eternity Core buat dapetin kekuatan penuhnya. Soalnya di sini dia kelihatan biasa-biasa aja guys kekuatannya. Apa Diavolo bakal dapat Eternity Core? Admin belum tahu ya. Ini baru teori aja. Diavolo, Tartarus dan Dark Giant ketemu di satu tempat. Ini ada dua kemungkinan. Mereka kerjasama buat dapetin Eternity Core atau mereka malah lomba buat dapetin Eternity Core itu. Tapi kalau kerjasama agak aneh sih, soalnya harga diri mereka pasti tinggi guys. Yang satu raksasa kegelapan terkuat, yang satu lagi kelompok bentuk kehidupan tertinggi. Kalau kerjasama tuh kayak gimana gitu. Pas Kengo ngelirik ke Rilie, tatapannya agak beda sama biasanya. Mungkin ini tanda-tanda Final Form Carmilla bakal muncul. Soalnya ada rumor yang bilang Final Form Carmilla namanya Fultum. Nah Fultum ini berasal dari bunga Rilie-nya Kengo. Apa ini jadi tanda Final Form Carmilla udah mau muncul? Tapi belum ada bocoran sama sekali ya. Jadi ini baru teori liar admin doang.
Human form Ultraman Reboot ini masih misterius, kemungkinan itu cuma bentuk manusia dari Ultraman Reboot aja. Atau malahan dia cuma numpang di tubuh orang lain. Buat namanya juga belum tahu sih. Alvin berharap namanya Terasawa ya, biar nyambung sama cerita Reboot di Upin Ipin gitu kan. Cuman yang nggak tahu juga, udah banyak bocoran tentang Human form Reboot ini tapi nggak ada satupun yang nyebut namanya. Diabolik katanya suruhan Diavolo, berarti Diavolo ini bisa ngendalin monster juga. Atau ini berkat kerjasama sama Dark Giant, soalnya kan Dark Giant bisa ngendalin monster. Alvin nggak merhatiin sih detail si Diabolik ini, apa ada bagian tubuh yang berubah atau matanya jadi gimana gitu kan. Glitter Trigger Eternity di sini kena nerf abis-abisan. Kengo sendiri bilang dampak serangannya itu terlalu kecil. Alvin nggak tahu ini maksudnya serangan ke siapa, ke Diavolo, Diabolik, atau Tartarus, atau Dark Giant malahan. Tapi kalau dilihat dari scene sebelumnya sih yang muncul itu Diabolik. Gak menutup kemungkinan juga Diavolo dan Diabolik muncul barengan, makanya Glitter Trigger ini kewalahan. Kemunculan Reboot di sini kemungkinan emang sengaja buat ngejar Diavolo, mungkin perintah dari Galaxy Rescue Force atau Ultra League. Soalnya mereka masih ngejar si Saus Tatar ini kan. Mungkin Reboot ngikutin Diavolo sampai ke universe Trigger. Terus dia ngebentuk tubuh manusia buat istirahat dan gak kena hukuman 3 menit di bumi, biar bisa muncul sewaktu-waktu kalau Diavolo juga dateng. Reboot sama Diavolo di sini lumayan seimbang. Walau diliatin kalau Diavolo ini ditendang sama Reboot doang. Agak aneh sih, sama Reboot aja bisa seimbang, sama Trigger Power Tap juga seimbang. Feeling Alvin sih emang belum dapat full powernya ya. Mungkin dari Eternity Core atau nanti di UGF juga terungkap power sebenarnya, Alvin gak tahu. Nah itu dia pembahasan preview Ultraman Trigger episode ke-14. Jauh lebih menarik dibanding Trigger episode 13 kemarin. Soalnya isinya cuma recap kan, dan gak ada fighting scene juga. Marudo cuma jadi detektif dan itu juga gagal. Padahal kaptennya lagi rapat kan, malah dikira dibunuh. Jadi satu episode itu emang cuma nyeritain flashback doang. Alvin gak tahu bakal bahas apa enggak sih. Kalau bahas juga paling yang poin pentingnya doang. Soalnya ada beberapa misteri yang terungkap. Ada juga scene baru yang penting, bukan flashback doang ya. Jadi ya paling kalau dibahas ya gitu aja guys. Gak bakal bahas secara full alurnya. Kalian pasti paham lah sama alurnya ya. Cuman gitu doang kok. Ya udah segini aja buat video kali ini. Menurut kalian gimana nih preview episode 14 ini? Ya belum bisa dijadiin acuan sih. Cuma 20 detik dari 24 menitan durasi asli kan. Pastinya banyak scene yang disembunyiin dari preview, berjadi kejutan gitu buat fansnya. Kalau dikeluarin semua di preview ya nggak laku guys episode 14-nya. Oke guys, gini aja buat video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga follow Instagram admin sejarah__. Next bakal ada apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you next video. With